ini kalau saya kerja kayak ndak ada benernya, salah terus. Ya, jangan lihat kejelekannya, lihat kebaikannya. Mungkin satu waktu dia pernah membantu kita, satu waktu dia pernah menolong kita. Bos kita di atas, pimpinan kita, yang mau kerja di situ siapa? Kan kita waktu itu minta kerja ke sana dan alhamdulillah diterima. Makanya kita kerjakan sebaik mungkin. Dan ketika kita berhubungan, berkomunikasi, kita lihat sisi baiknya. Kenapa? Agar kita bisa bersikap bijak. Ya, insya Allah ini akan saling menghargai, luar biasa. Atasan, bawahan, ya, atasan sudah bersikap bijak, melihat kebaikan bawahan, bawahan juga melihat kebaikannya, bersikap bijak. Ini subhanallah, akan terbangun ukhuwah, persaudaraan di situ. Ya, insya Allah kalau sudah seperti itu, maka usahanya insya Allah berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Pun demikian di mana di lini apapun, sebuah instansi, baik instansi pemerintahan atau instansi swasta, ketika pimpinannya dan karyawannya sudah saling memahami, saling menghargai, saling melihat sisi kebaikannya saja, subhanallah, akan terjadi ukhuwah, persaudaraan, ukhuwah Islamiyah yang luar biasa. Salli wa sallim ala Nabina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilaih mamara layali wa tulat tawam. Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilaih mamara layali wa tulat dawam. Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilaih mamara layali wa tulat tawam. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Salawatuhu wa salamuhu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du.
saudara-saudaraku semua dimanapun berada. Alhamdulillah atas izin Allah, pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita yang insya Allah semoga diberikan istiqomah, bisa setiap hari Jumat, ba'da Jumatan. Insya Allah kita melanjutkan kajian kita tentang ngaji roso ya. Jadi ngaji roso kehidupan bareng Kang Ahlis ya. Ini alhamdulillah sudah beberapa kali kami sampaikan di beberapa kajian offline, biasanya di majelis ngopi ya. Di majelis ngopi, di sambil ngopi bareng ya teman-teman, ngopi dan kita berbicara tentang kehidupan di sana. Di sana juga biasanya langsung tanya jawab ya, juga curhat macam-macam ya, sehingga monggo ya, monggo bagi saudara-saudaraku dimanapun berada yang mungkin mau bertanya bisa di kolom chat atau di kolom komentar ya, mungkin yang mengikuti real time ya bisa di kolom chat, atau yang mungkin nanti setelah selesai bisa di komentar ya, bisa bertanya atau curhat apapun monggo. Semoga dengan adanya ini kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya jika memang saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada pada kali ini mungkin masih ya, atau sedang mengalami sebuah masalah atau sedang menjalani sebuah masalah, semoga segera diberikan jalan keluar permasalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci daripada permasalahan itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tentunya kita berharap dan minta tolong ya kepada Allah untuk diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi tidak disangka dari mana, wallahu alam, kita tidak tahu ya. Seperti itu. Jadi itu pendahuluan. Nah, sekarang kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini di bagian 4 ya. Jadi di bagian 4 dengan judul lihatlah rembulan dari sisi terangnya saja. Lihatlah rembulan dari sisi terangnya saja. Di bagian 4, lihatlah rembulan dari sisi terangnya saja. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Lihatlah rembulan dari sisi terangnya saja, agar kau bisa mengagumi rembulan. Lihatlah orang lain dari sisi baiknya saja, agar kau bisa menyayangi orang lain. Ya. Jadi di sini yang dikedepankan adalah husnudzon, atau berprasangka baik. Ya. Jadi tentunya setiap manusia itu memiliki sisi baik dan sisi buruk, punya sisi gelap dan sisi terang, punya sisi yang hak dan juga yang batil. Jadi punya sisi yang menyenangkan dan sisi yang tidak menyenangkan. Maka dari itu pada ngaji roso kali ini adalah mengajak saudara-saudara untuk melihat dari sisi terangnya saja ya. Mengajak saudara-saudara untuk melihat seseorang dari sisi baiknya saja. Ini ngaji roso kita ini, roso. Artinya roso ini kita hajar benar-benar rasa kita ini, bagaimana kita bisa melihat orang lain dari sisi baiknya, husnudzon. Sehingga ketika kita bisa melihat orang lain di sisi baiknya saja, insya Allah yang akan muncul dari diri kita itu juga kebaikan kepada dia,
dan juga ketulusan yang akan muncul kepada mereka. Jadi lihatlah orang lain dari sisi baiknya saja agar kau bisa menyayangi orang lain. Ya kalau melihat orang sisi jeleknya tok, ya kita nggak bisa mau menyayangi bagaimana, wong kita yang kita lihat tuh jeleknya saja, gitu. Ya. Jadi setiap orang saya kira dimanapun itu pasti memiliki sisi jeleknya. Entah itu mungkin bos Anda di kantor, entah itu mungkin atasan Anda di kantor. Ya. Tentunya mereka punya sisi baik dan sisi buruk. Ya kalau yang dilihat sisi buruknya tok, yang dilihat sisi jeleknya tok, ya terus gimana? Kita tidak akan bisa berbuat dengan baik. Kita juga mungkin akan menghormatinya pun hanya di depannya saja, di belakangnya tetap menggunjing. Naudzubillah min dzalik. Gitu loh. Di depannya iya pak, di belakangnya ngerasani, masya Allah. Itu akhlak apa itu, kan begitu ya. Makanya ngaji Rasul ini mengajak kita semua, ya saya mengingatkan pada saya pribadi juga, saudara-saudara semua, ya marilah, kalau kita bisa berlaku dengan baik, kenapa harus milih yang buruk? Kalau kita bisa berlaku dengan tulus, ya, menghormati dengan tulus, kenapa harus kita tidak melakukan itu? Gitu. Ya. Rembulan punya dua sisi terang dan sisi gelap. Lihatlah rembulan dari sisi terangnya saja, lupakan gelapnya, agar kau bisa mengagumi rembulan. Ya. Jadi ini ibaratnya, analoginya adalah rembulan. Ya. Di rembulan ini punya sisi terang dan gelap. Jadi sisi sini, ini terang, sini gelap, karena kelihatan. Maka kita lihat dari sisi terangnya saja. Sisi terangnya. Kenapa? Agar kau bisa mengagumi rembulan. Ini. Kalau tidak melihat sisi yang dilihat sisi gelapnya, ya tidak bisa mengagumi. Betul. Makanya ketika kita berlaku, kita bergerak, ya, kita menghormati orang lain pun itu karena Allah, karena itu perintah Allah, sunnah Rasulullah, hablum minan nas. Kita saling menghormati, kita saling menjaga hubungan antar tiap manusia. Itu apa? Itu perintah Allah, itu sunnah Rasulullah. Jadi bukan karena semata-mata karena orangnya. Kalau kita menghormati karena orangnya sekarang mungkin baik, nanti pas satu saat kita lihat kejelekannya, ya akhirnya kita tidak menghormati mereka, akhirnya kita membenci mereka. Makanya kita menghormati orang lain, kita menyayangi orang lain, itu adalah karena perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Kita mengikuti itu, sehingga kita tidak akan kecewa. Dan nyambung di sini adalah ketika kita melihat orang lain, kita lihat sisi baiknya saja, sehingga kita bisa menghormati orang lain. Kalau kita lihat banyak sekali, ya, mungkin kita lihat apa? Ini contohnya, ada teman-teman dari komunitas punk. Ya, ini salam hormat dari saya, Kang Ahlis, untuk teman-teman komunitas punk di seluruh Indonesia. Ini beberapa kali alhamdulillah kita berkegiatan sosial. Ini juga
kita bersinergi dengan komunitas punk. Ya. Mereka jiwa sosialnya tinggi, saling membantu tinggi. Ya. Walaupun mungkin ya kalau kita tahu biasanya pakaiannya hitam-hitam, sini mungkin ada tindiknya ya. Terus mungkin kadang ada tatonya. Jangan lihat sisi jeleknya, lihat kebaikannya. Mereka luar biasa. Mereka luar biasa. Mereka luar biasa. Bahu-membahu, saling membantu. Saya pun menghormati mereka. Salam hormat untuk teman-teman, saudara-saudara semuanya, komunitas punk dimanapun berada. Monggo nanti bisa mampir ke pesantren kami, insya Allah. Silakan nanti ngopi-ngopi bareng di sana. Dicari di Google Map, Ponpes Fathul Huda. Monggo, nanti bisa insya Allah. Nanti saya sediakan tempat. Kita bisa ngopi-ngopi di sana, ngobrol-ngobrol tentang kehidupan bareng-bareng di sana. Monggo. Jadi kita lihat dari sisi baiknya, kita lihat dari sisi terangnya. Ya kalau yang kita lihat dari sisi jeleknya, ya orang ini tidak ada benernya. Bagaimana kita bisa menghormati mereka? Kalau yang kita tahu itu hanya kejelekan mereka saja. Maka di sini ngaji Rasul kali ini mengajak diri kami pribadi dan juga Anda semua untuk saling menghormati orang lain, saling menghargai orang lain, melihat orang lain dari sisi terangnya, melihat orang lain dari sisi jeleknya. Jenengan lihat saya di sini, di frame ini, entah yang mungkin sudah pernah ada yang bertemu muka secara langsung atau hanya online di sini. Ya. Ini yang terlihat apa? Baiknya saja. Kalau jenengan lihat jeleknya, ya tidak akan melihat ini. Ya. Kita semua pasti punya sisi jelek. Dan subhanallah, bersyukur pada Allah, Allah masih menutup aib kita. Allah masih menutup kejelekan-kejelekan kita. Jika Allah sudah membukanya, maka niscaya tidak akan ada muka lagi bisa berani bertemu dengan Anda semua. Subhanallah semua. Subhanallah. Jadi, seperti yang sudah disampaikan di bagian sebelumnya, ya, itu bisa diikuti ya, makanya ngaji Rasul ini saling berkaitan, bagian 1, bagian 2, bagian 3. Bagaimana bagian 1 tentang menutup aib saudaranya, kemudian bagian 2 bila kau melayani Allah, bagian 3 kemarin belajar melihat orang lain bahagia, dan sekarang ini adalah melihat rembulan dari sisi terangnya saja. Jadi subhanallah ya, ini saling berkaitan. Jadi monggo dilihat dulu ya, mungkin ada yang belum melihat di bagian 1 ya, 2, 3, 4 silakan dilihat ya, disimak ya. Jadi kita ngaji bersama, ngaji Rasul bersama di sini. Dan sekarang bagian keempat ya, tentang melihat rembulan dari sisi terangnya saja. Artinya kita melihat sama manusia itu ya, dari sisi kebaikannya saja. Insya Allah selamat, insya Allah selamat. Ketika kita sebagai manusia, kita memahami siapa manusia itu dan bagaimana karakternya. Karakternya manusia, kalau tahu kebaikannya, pasti juga akan membalas dengan baik. Kalau tahu kejelekannya, pasti akan membalas dengan jelek. Itu karakternya manusia. Ya. Makanya di sini mengajak, ayo dilihat dari sisi baiknya saja. Sisi jeleknya, yang sisi jeleknya disingkirkan dulu, tidak usah dilihat.
Agar apa? Agar kita juga bisa menghormati orang itu. Agar apa? Agar kita bisa mengagumi orang itu. Manusia punya dua sisi. Sisi baik dan sisi jelek. Lihatlah orang lain dari sisi baiknya saja. Lupakan kejelekannya, agar kau bisa menyayangi orang lain. Jadi disinilah ya, namanya manusia itu pasti punya dua sisi. Sisi baik, sisi jelek. Ini sudah jelas ya. Ini semua ya. Anda, saya pasti punya sisi baik, sisi jelek. Kita lihat dari sisi baiknya, lupakan kejelekannya ya. Agar kau bisa menyayangi orang lain. Sehingga di sini nanti akan muncul hablum minannas. Ya. Nanti sudah hablum minannas terbangun secara hubungan manusia, maka nanti kita baru ya, kita juga bisa hablum minallah. Nanti ada, kalau dengan manusia itu namanya hak adami. Hak adami. Kalau dengan Allah itu hak Allah, hakullah. Hak adami harus diselesaikan sama manusia. Hak Allah kita selesaikan kita dengan Allah. Jangan lihat rembulan dari sisi gelapnya saja, tapi lihat juga sisi terangnya, agar kau paham tentang rembulan. Jangan lihat orang dari jeleknya saja, tapi lihat juga kebaikannya, agar kau bisa bersikap bijak di semuanya. Siapapun ya. Mungkin Anda sebagai pimpinan sekarang, Anda jadi bos sekarang, melihat anak buahnya, melihat bawahannya, mereka pasti punya sisi jelek, mereka pasti punya sisi buruk. Tapi jangan hanya dilihat kejelekannya, jangan hanya dilihat keburukannya, lihat juga kebaikannya, agar kau bisa bersikap bijak. Ya, kalau sampai melihat jeleknya tok, buruknya tok, ya gimana bisa bersikap bijak? Nah, di sini ngaji rasa kehidupan ini, ketika kita paham sebagai manusia punya sisi baik, sisi jelek. Kalau umpamanya memang bawahan punya kesalahan, ya ditegur dengan baik, disampaikan dengan baik ya. Kalau dia jadi karyawan kita, kalau dia jadi bawahan kita, kan kita yang dulu menerima dia ya, lihat kebaikannya. Selama ini mereka sudah membantu kita, mereka sudah membantu pekerjaan kita, mungkin mereka juga sudah mendatangkan keuntungan-keuntungan yang besar bagi kita. Ya, kita pahami itu. Agar kenapa? Agar kita bisa bersikap bijak. Ya, kalau nggak melihat itu, yang dilihat ya jeleknya saja, buruknya saja, ya, bagaimana bisa bersikap bijak? Itu kalau dari sisi atas. Sekarang dari sisi bawah, nih bawahannya atau karyawannya melihat pimpinannya, melihat atasannya, ya juga lihatlah dari sisi kebaikannya juga. Jangan lihat jeleknya atau wah ini Pak Bos ini sering marah-marah terus, atasan ini kalau saya kerja kayak tidak ada benernya, salah terus. Ya, jangan lihat kejelekannya, lihat kebaikannya.
Mungkin satu waktu dia pernah membantu kita, satu waktu dia pernah menolong kita. Bos kita di atas, pimpinan kita, yang mau kerja di situ siapa? Kan kita waktu itu minta kerja ke sana dan alhamdulillah diterima. Makanya kita kerjakan sebaik mungkin. Dan ketika kita berhubungan, berkomunikasi, kita lihat sisi baiknya. Kenapa? Agar kita bisa bersikap bijak. Ya insya Allah ini akan saling menghargai, luar biasa. Atasan, bawahan, ya, atasan sudah bersikap bijak, melihat kebaikan bawahan, bawahan juga melihat kebaikannya, bersikap bijak. Subhanallah, akan terbangun ukhuwah, persaudaraan di situ. Ya, insya Allah kalau sudah seperti itu, maka usahanya insya Allah berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Pun demikian di mana di lini apapun, sebuah instansi, baik instansi pemerintahan atau instansi swasta, ketika pimpinannya dan karyawannya sudah saling memahami, saling menghargai, saling melihat sisi kebaikannya saja, subhanallah, akan terjadi ukhuwah, persaudaraan, ukhuwah Islamiyah yang luar biasa. Jadi tidak hanya melihat kejelekannya saja, ini saling melihat kebaikan. Bayangkan kalau sudah terjadi seperti itu, insya Allah instansinya akan menjadi instansi yang barokah, yang tentunya akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang luar biasa, yang baik, yang pro rakyat, yang insya Allah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah, insya Allah. Ya kalau tidak bisa seperti ini, setiap ke kantor marah-marah saja, cekcok saja, sudah kerja ndak enak, pengennya resign aja nanti itu, cekcok terus. Ya, terus kalau apalagi kalau yang ini pemerintahan publik, ya gimana bisa menghasilkan kebijakan yang memang bisa untuk semua rakyat? Nggak bisa. Pejabatnya sudah saling marah, pejabatnya cekcok terus, ya gimana bisa menghasilkan kebijakan yang pro rakyat, yang bisa bermanfaat untuk semuanya? Ya, maka di sini sangat saya sampaikan ngaji rosok ini pada saudara-saudaraku semua dimanapun berada. Mari bareng-bareng kita perbaiki. Dari mana? Dari kita sendiri dan dari sekarang. Mungkin yang lain belum, tidak apa-apa. Yang penting Anda sendiri, mulai dari Anda sendiri, mulai. Udah masuk salam baik ke bosnya, ke temennya, ke bawahannya, salam yang baik, munculkan dari hati, insya Allah akan nyampe ke hati, tulus ikhlas. Kita berbuat baik, lihat semua orang dari sisi baiknya, dari kebaikannya, insya Allah disampaikan dengan baik, berhubungan. Wah, luar biasa. Ini kalau masuk kerja ke kantor enak, nyaman, ya nyaman, enak semuanya. Tapi kalau di sana sudah kayak perang musuh tuh, waktu mau ke kantor males. Sudah di kantor mikirnya kapan pulang saja. Gimana bisa produktif? Bagaimana bisa produktif kalau isinya hanya cekcok saja? Na'udzubillah, subhanallah. Mari ya bareng-bareng, ya bersama-sama saling memperbaiki diri, ya saling introspeksi, ya introspeksi. Bukankah setiap manusia punya aib dan kelebihan? Setiap manusia punya aib dan kelebihan. Aib itu
kejelekan. Jadi aib itu kejelekan. Jadi aib itu makanya aib ini harus ditutupi ya. Istilahnya itu muru'ah, menjaga diri ya, dari perkara-perkara yang jelek, yang batil. Di saat semua orang mengungkap aibnya, cobalah kau ungkap kebaikannya. Jadi ketika setiap orang mengungkap aibnya, maka cobalah kau ungkap kebaikannya. Mungkin di kantor ngobrol-ngobrol, ternyata ngobrolkan bosnya ya, jelek-jelekan bosnya, ngerasani bose ya, dirasani. Aduh, Pak Bos ini marah-marah melulu, Pak Bos ini gaji gak turun-turun. Kita datang, kalau semuanya mengungkap kejelekannya, kita ungkap kebaikannya. Oh iya, Pak Bos tuh mungkin sedang ada masalah. Ya, alhamdulillah selama ini Pak Bos tuh baik. Ya, buktinya kita semua ini juga diopeni dengan baik. Selama ini juga gaji tidak pernah telat. Ya, hanya karena ini saja. Ya, kita dukung Pak Bos dengan baik dan begitu. Ini Pak Bos itu juga rajin sedekah itu, saya tahu. Itu tiap bulan tuh pasti memberikan sedekahnya ke pesantren, ke panti asuhan. Nah, kita ungkap kebaikannya di situ. Selesai sudah. Jadi yang awalnya jadi majelis gosip ya, atau majelis rasan-rasan ya. Nah, setelah itu akan jadi majelis manfaat ya setelah itu ya. Karena yang diungkap adalah kebaikannya. Monggo. Nah, ngaji Roso ini mengajak kita untuk introspeksi diri, melihat ke dalam, evaluasi diri. Maka kita lihat ya, sudah sejauh mana kita ya, memahami karakter kita sebagai manusia, sudah sejauh mana kita bisa berbuat baik kepada orang lain, sudah sejauh mana kita biasanya melihat orang lain, kita lihat kebaikannya atau lihat kejelekannya. Maka setelah ini sama-sama kita belajar melihat orang lain dari sisi baiknya. Husnudzon, berprasangka baik kepada orang lain. Insya Allah semuanya akan kembali kepada kita, dan juga insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita masuk kepada renungan. Dalam kita berkehidupan di dunia ini, dalam kita bermasyarakat, dalam kita bersosial, dalam kita berkawan, bertetangga, tentunya kita tidak akan lepas dari hal baik dan buruk. Kita sebagai makhluk sosial tidak mungkin kita bisa berlepas diri dari orang lain, baik itu kawan, saudara, tetangga, teman kantor, teman sejawat, siapapun ya. Dan di sana tentunya akan ada hal baik dan buruk. Tentunya kita akan memahami dan mengetahui karakter satu sama lain, sejarah satu sama lain. Untuk menjaga hubungan baik, menjaga silaturahim, tentunya kita harus dapat menutup aib orang lain. Kita lihat kebaikan teman kita yang pernah dia lakukan, insya Allah akan menjadikan kita semakin bijak. Jadi kita lihat teman kita, tetangga kita, saudara kita lihat sisi kebaikannya, insya Allah akan membuat kita menjadi orang yang bijak. Semoga kita dapat berlaku bijak
berlaku dewasa dengan tanpa menghakimi sendiri, dengan melihat kebaikan orang lain. Amin amin ya robbal alamin. Itu saudara-saudaraku semua. Maka semoga apa yang jadi kajian kita hari ini dapat bermanfaat. Jadi kita bisa berlaku melihat kebaikan orang lain dan mengabaikan kejelekannya. Semoga bermanfaat. Tapi ikuti terus, insya Allah ngaji rasa bareng Kang Ahlis. Semoga bisa istiqomah setiap hari Jumat. Ba'da Jumatan sekitar, kita akan mulai sekitar jam 1 siang. Terima kasih, silahkan bisa di-share agar manfaatnya makin luas. Juga mohon doa restu saudara-saudaraku semua dimanapun berada untuk pembangunan untuk pesantren Fathul Huda yang insya Allah nanti akan kita update terus ya, perkembangannya kita update di channel Ahlis Update ini. Silahkan bisa diikuti. Monggo kalau memang pas mampir pas lewat silahkan Anda mampir. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum. Hadanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.